Salam sejahtera. Kami dari Panitia Dies Natalis UKW ke-37 Wisuda Sarjana dan Pasca Sarjana periode September 2022. Kali ini kami mengadakan kegiatan pelatihan bagi para winisuda yang bertujuan untuk memperlengkapi teman-teman mahasiswa yang akan segera lulus dengan berbagai kegiatan yang memungkinkan mereka untuk punya lapangan pekerjaan sendiri ataupun mereka bisa berkarya secara mandiri dan berguna bagi masyarakat dan gereja. Pada sesi pelatihan kali ini kami melaksanakannya secara onsite. Ini kali pertama setelah COVID dan seroja. Kami mengadakan 4 sesi pelatihan, yaitu pelatihan pemberdayaan ekonomi, pelatihan jurnalistik, pelatihan public speaking, dan juga pelatihan literasi digital. Ada beberapa pemateri pelatih yang bersama-sama dengan kami. Yang pertama itu ada Bapak Pendeta Mesri Modo, pendeta sekaligus pemerhati pemberdayaan ekonomi jemaat yang mengupayakan VCO atau minyak kelapa murni di jemaat tempat ia mengabdi. Kami juga melakukan pelatihan jurnalistik bersama dengan salah seorang wartawan, Bapak Yusuf E.S. Baleh. Di sesi siang, kami bagi dalam 2 sesi ini. Di sesi siang kami punya public speaking yang dibawakan oleh Saudari Ainela Walu, salah seorang MC kondang di Kota Kupang. Dan juga ada sesi literasi digital yang dibawakan oleh Christo John, yaitu atau yang lebih dikenal dengan NJ Kaboaks. Pelatihan ini diikuti oleh seluruh wisudawan, calon wisudawan 710 orang dan dibagi dalam 4 kelompok besar. Satunya dilaksanakan di ruang Yohanes dan satunya lagi dilaksanakan di Kapela Fakultas Teologi. Memang kali ini peminatnya sangat banyak, sehingga kami harus melakukan setting ruangan yang cukup, terutama pada beberapa materi seperti pemberdayaan ekonomi dan jurnalistik yang hampir menempuh 300 orang per masing-masing sesinya. Sekian dari kami, terima kasih, salam. Dari yang lain, kalau kita masuk lewat dunia digital, kalau contoh di Kaboaks per 48 jamnya itu orang viewersnya kita itu ada di sekitar 300 sampai 400 ribu viewers dalam 48 jam. Itu untuk semua di satu platform Kaboaks kita. Jadi untuk YouTube aja 300 sampai 400 ribu orang. Kalau mau aslikan, maksudnya ke nyatanya itu kan sangat besar. Maksudnya mau kumpul 300 sampai 400 ribu orang untuk nonton sesuatu itu kan ribet. Maksudnya mungkin stadion Akik luar Bung Karno aja 90 ribu kan gitu. Itu baru untuk kita yang punya. Dan itu secara nyatanya nggak kelihatan. Itu betapa maksudnya hebatnya dan kayak luar biasanya literasi digital seperti itu. Kita yang dulunya mau beli barang harus tunggu jam toko buka, sekarang jam berapa aja bisa check out dari Shopee misalnya, atau bisa dari Tokopedia. Kita mau belajar apa aja. Kalau misalnya ketemu beli barang baru, bukannya kalau zaman dulu mau rakit itu barang, ketemu lihat di buku petunjuk. Zaman sekarang kalau mau rakit barang atau ada yang rusak kayak ketemu di YouTube. Semuanya mau informasi apa aja semuanya ketemu di YouTube. Z, apalagi untuk generasi Z nih nanti kedepannya pastinya makin banyak. Kalau menurut saya pribadi, posisi-posisi pekerjaan yang dulunya ada, nantinya udah nggak ada, yang dulunya nggak ada, nantinya malah ada. Ya sekarang itu yang sangat luar biasa dan peluangnya juga sangat besar kayak. Lebih tahu, banyak yang lebih mampu kenapa? Karena saya ini praktisi, sudah meninggalkan bangku kuliah begini lama, tidak ada belajar lagi, sudah jadi praktisi, malah jadi tutor lagi, mendampingi orang, akhirnya ruang dan waktu untuk saya belajar itu lebih sedikit. Sedangkan teman-teman ini sedang ada di fase yang belajar terus, pasti nanti akan lama-kelamaan jadi lebih tahu dari kami yang berpraktek terus ini. Jadi saya langsung ke tips saja. Yang pertama yang menjadi obstacle, penghalang paling besar itu orang demam panggung. Demam panggung ini
kalau ditanya ke anak saya, mama kantor di mana, banyak. Nanti bilang mama kantor banyak, orang kira mama nih punya kemampuan terlalu banyak sehingga mengabdi di banyak instansi, padahal tidak. Mama cuma kemampuan satu, cuma kantor ganti-ganti karena tidak ada kantor tetap ya. Jadi yang pertama mengalahkan demam dengan banyak membaca. Jadi bacaan apapun itu, mau majalah, mau buku novel, mau teen lead online, novel online sekarang kan banyak kan, buka IG, buka FB, ada saja. Istri seorang bangsawan apa segala macam. Baca itu pun membantu. Kenapa? Karena dalam bacaan-bacaan itu banyak kata-kata yang walaupun kita sudah sekolah belasan tahun, mau 10 tahun, belum pernah menemui kata tersebut. Jadi kata alih-alih ini maksudnya apa? Alih-alih. Alih-alih ini mereka terjemahkan lurus dari bahasa Inggris instead of. Jadi bukannya makan, dia malah minum. Alih-alih makan, dia malah minum. Saya tidak tahu, saat itu saya belum tahu. Itu contoh satu kata sulit, itu yang bahasa Indonesia. Apalagi kalau Anda ingin menjajal kemampuan multi language, dwibahasa, multibahasa, pasti harus punya referensi bacaan dalam bahasa yang ingin Anda kuasai supaya bisa lebih banyak tahu kosakata, lebih banyak tahu perbendaharaan kata. Sehingga kenapa perlu lebih banyak? Kadang kita gugup, kita belum bisa mengatasi kegugupan. Sudah latih, sudah hafal teks sampai di atas panggung, blank, akhirnya lagging. Kalau kita sudah punya banyak perbendaharaan kata, saya mau bilang mangkir bisa ganti dengan tidak hadir, bisa ganti dengan absen, bisa ganti dengan tidak memenuhi undangan. Satu kata saja kita bisa ganti dengan banyak frasa, banyak kata lainnya.